Aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negeri beton ini. Baiklah, channel ini akan menyajikan sebuah kasus baru yang dialami oleh PRT asal PL umur 40 tahun yang kerja di negara beton ini, yang dimana dia ini digerayang-gerayangi bagian tubuhnya sama juragan laki-lakinya, yang dimana umurnya ini 83 tahun, dan dia ini adalah warga Inggris ya, jadi bukan orang lokal sini. Oke, kasusnya bagaimana tentu nanti juga bakal ada informasi penjelasan pendidikan buat kawan-kawan. Jika ada yang mengalami hal yang sama, bagaimana sih caranya, nanti saya langsung kirim link video lama saya, yaitu 2 tahun yang lalu, di bawah kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa tonton sampai habis. Ini adalah kronologinya. Oke, tahun 2018, tepatnya November dan juga bulan April 2019, Mbak PL ini mengalami beberapa rentetan kejadian yang tidak mengenakkan ya, yang dimana si pelakunya ini adalah kongkongnya sendiri atau juragannya sendiri, umur 83 tahun. Oke, yang pertama, pada bulan September 2018, si kongkong ini melakukan belai-belai pada ininya, buah dadanya si cecenya ini. Kemudian, mohon maaf ya Mbak, ini bulan puasa tapi agak jorok sedikit ya. Oke, tangannya si kongkong ini juga ini ya, si ininya, si mbaknya ini. Dan kenapa dia si kongkong ini melakukan? Karena katanya alasannya adalah untuk mengecek secara medis penyakit si mbaknya, seperti itu. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap hari si mbaknya ini disuruh memijat, jadi pijat si kongkong tersebut, dan kongkongnya ini tidak mencok sam ya, mencok sam atau tidak pakai baju setiap hari seperti itu. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, juragannya ini juga menyuruh si cecenya itu untuk toel sama toel si barangnya juragannya ketika si juragannya ini berkaca atau bercermin. Jadi waktu bercermin dia tidak, sekali lagi, jok sam atau tidak pakai baju, kemudian disuruh noel ininya, dan juga barangnya dia disuruh noel seperti itu ya. Ini yang kedua yang ketiga kejadiannya. Terus mbaknya ini apakah pernah melawan? Sekali lagi, mbaknya sudah melakukan perlawanan, menolak, tetapi sekali lagi ketika mbaknya menolak ini malah dipulosoro atau malah ditekan atau disuruh kerja berat. Karena si majikannya ini rumahnya gede ya, besar ya, elit ya, karena memang mantan dari dokter. Jadi dia ini memiliki beberapa kebun, dan juga di kebun itu ada pohon-pohonnya, juga ada pohon bambu. Nah, ketika si mbaknya ini pernah melakukan penolakan, malah disuruh kerja berat, yang dimana pohon itu disuruh menebang, dan juga bambu-bambu itu disuruh menebang. Kemudian disuruh menebang, kalau dibuat untuk keperluan nggak apa-apa Mbak, tapi nggak dibuat keperluan, malah disuruh membuang ke tepi jalan. Dan untuk menuju ke tepi jalan ini membutuhkan waktu yang lama juga, dan juga menuruni tangga ya. Jadi sudah melakukan penolakan, tapi sekali lagi malah disuruh kerja berat. Pasti banyak juga mbak-mbak yang mengalami seperti itu ya. Contoh, aku punya teman seperti juga, disuruh mengusuk-usukan barangnya si bosnya, tapi ketika menolak ini malah ditunjuk suruh kerja ini, suruh kerja itu, suruh kerja ini, suruh kerja itu, seperti itu ya. Oke, ini biasanya terjadi juga sama kawan-kawan yang lain. Nah, adanya kesempatan ini pas April
2019 si Kongkongnya itu ini pergi liburan ke Prancis selama setengah tahun atau 6 bulan. Nah, kesempatan itu dibuat lari oleh si Cece-nya, kemudian melaporkan ke Pak Pol yang dibantu oleh organisasi PRT yang berada di negara sini. Akhirnya hal tersebut si juragannya pulang dan ini langsung didatangi oleh Pak Pol dan di situ diperiksa tempatnya dia. Nah, di situ juga ada berisi file-file yang tidak pantas yang dilakukan kepada CC-nya. Ya, ternyata itu semuanya direkam sama si bosnya. Ya. Jadi hal seperti juga banyak kejadiannya ya oleh kawan-kawan semuanya. Oke, di persidangan pertama bulan Juli 2021 sudah ada keputusan bersalah dengan 2 kategori kasus. Yang pertama ini adalah ini PRT karena tidak bisa berbuat apa-apa ketika si PRT-nya ini melawan. Kawan-kawan tahu kan bagaimana kalau PRT-nya ini hanya sendiri saja dengan mbah di rumah, apalagi jauh dari pemukiman. Jadi ini dimanfaatkan oleh si mbah-mbah atau kongkong tersebut untuk melakukan hal yang tidak baik. Ini disebut sebagai ini ya. Ini juga masuk jeratan karena menggunakan ketidakmampuan si CC-nya. Ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penyerangan yang tidak senonoh terhadap PRT-nya dan ini hukumannya sangat berat ya. Oke, ini adalah 2 tuntutan yang diajukan oleh si korban atau si CC-nya. Jadi si pembela ini bersikukuh bahwa si Kongkong ini memiliki riwayat pendidikan yang sangat tinggi, dokter gak mungkin lah karo PRT-nya itu ya. Tapi si hakim ini gak mau tahu ini, gak mungkin karena buktinya sudah ada semuanya. Jadi tetap menjatuhkan hukuman 2,5 bulan, 2,5 tahun atau 30 bulan. Yang dimana ini karena tadinya 36 bulan karena melihat kondisinya si Kongkongnya ini sudah tua, sudah rentan, penyakitan. Jadi dikasihan lah. Ya tadinya 36 bulan, ini dijatuhi hukuman hanya 30 bulan. Malah si pembela majikan ini malah ngelunjak katanya, masa sih dianya itu mau sama si CC-nya kan nggak mungkin gitu ya. Tapi tetap aja karena memang ada bukti kuat, akhirnya si Kongkong ini dijatuhi hukuman. Nah, sebelum menjatuhi hukuman ini si Kongkongnya diperiksa ini ya, diperiksa bahwa dia itu mengalami stres apa enggak sih, masa nggak pakai baju, bercermin seperti itu. Apalagi dengan pendidikan yang sangat tinggi, malah seharusnya dia hidupnya enak, pensiun, kalau pengen beli di luar kan banyak sih mbak-mbak yang jualan ya, seperti itu. Malah kurang ajar sama si CC-nya. Jadi diperiksa itu ternyata memang tidak mengalami hal stres, memang dasarnya seperti itu. Jadi hukumannya tetap yaitu selama 30 bulan. Dan pada sudah ada keputusan itu, namun ini si pembela juragannya atau si lawyer pembela si juragannya ini pengennya naik banding karena nggak setuju sampai di penjara selama itu. Naik banding akhirnya dari tahun 2019 sampai 2022 kasusnya final dan banding tersebut ditolak dan keputusannya tanggal 22 April 2022 tetap 30 dan tidak hanya di penjara namun juga harus membayar denda kepada si CC-nya.
Nah, selain kasus final tersebut, ini juga ada masukan yang dimana kasusnya ini dan juga kerja paksa yang tadinya si Pak Pol ini tidak mengurus, tapi selepas didesak sama beberapa dan juga organisasi yang membantu mbaknya ini, dan juga di dalam pengadilan ini akhirnya menang dan juraganya tadi sekali lagi kena denda. Jadi tadinya nggak mau ini Pak Pol, ya cuma setengah-setengah saja membantu, tapi karena didesak oleh beberapa dan permintaan pendesakan tersebut ini disetujui oleh pengadilan, akhirnya Pak Pol meneruskan, ya. Jadi kawan-kawan pasti kalau ada melapor memang kadang-kala tidak tanggapin, jangan lupa minta pendamping, baik itu KJRI maupun LSM atau organisasi yang berada di negara ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.